البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan terakhir ikhwan, kita masih pada pembahasan taukil atau wakalah, di mana seseorang ketika mewakilkan orang lain mewakilkan perkaranya kepada orang lain. Pada pertemuan yang lalu kita bahas yaitu boleh dengan upah atau tanpa upah. Nah, dan ingat pembahasan taukil ini atau wakalah maksudnya dalam akad jaiz, bukan lazim. Sehingga ketika seseorang menunjuk pihak lain sebagai wakilnya, tolong wakili aku, ini akadnya akad taukil. Ada hal-hal yang terkadang butuh upah, butuh kita mengupahnya. Tapi pada beberapa hal secara uruf tidak perlu untuk upah. Misalnya minta kepada temannya, tolong nanti belikan barang ini barang itu sekalian lewat. Ini masuk dalam taukil. Kenapa? Karena meminta orang lain untuk mewakilinya membelikan suatu barang. Baik. Nah, ini pembahasan terakhir kemarin, wa yajuzu tauqilu bi ju'lin aw ghairihi. Baik. Perhatikan catatan kaki, ay tajuzul wakalatu bi i'ta'il wakili ujratan muhaddadatan aw ghaira muhaddadah. Boleh wakalah itu dengan memberikan kepada pihak yang ditunjuk untuk mewakili urusannya tersebut dengan upah yang telah ditetapkan atau tanpa ditetapkan. Upah ditetapkan nanti saya beri 100.000 atau tanpa ditetapkan setelah pulang diberi oleh-oleh buah atau yang lainnya. Ka'an yaqul, seperti mengatakan wakkaltuka an tutaliba fulanan bimali fi zimmati. Seperti seseorang mengatakan ini misalnya, wakkaltuka an tutaliba fulanan bimali fi zimmati. Ini disuruh mewakili apa Syukran? Untuk menagih hutang. Karena saya katakan kepada antum misalnya wakkaltuka, aku tunjuk engkau sebagai wakil untuk meminta kepada si fulan uangku yang berada di tanggungannya. Berarti maksudnya apa? Aku tunjuk kamu untuk menagihkan utangku yang ada di si fulan. Ini taukil akadnya. Yang dalam bahasa kita banyak hal-hal yang seperti ini, akhwan. Ya, ungkapannya tolong. Ya, tolong sekalian tagihkan utangku yang ada di si fulan. Tolong belikan ini dan itu. Nah, ini sebenarnya akadnya secara fikih itu namanya akad taukil.
Wa idza talabtahu falaka mi'ah. Nah, ini kalau dengan ujrah. Jika engkau bisa meminta dari si fulan tersebut berhasil untuk menagih hutangnya kemudian dikasih, maka bagimu 100 ribu misalnya. Aula kanisfu, atau kalau kamu dapat setengahnya untukmu, karena memang ini sudah sulit sekali, ya, kemudian dia ingin memang memberi kepada orang yang ditunjuk ini, tapi nah, dengan apa? Dengan sebab menagih hutang yang ada di si fulan. Wa nahu dzalik, dan yang semisal itu. Nah, kemudian akhwan, pembahasan sekarang, apakah wakil itu apabila merusak sesuatu yang diamanahkan kepadanya harus mengganti rugi? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa kasairil umana la dhamana alaihim illa bitta'addi awit tafriyad. Dan kedudukan wakil itu adalah seperti umana yang lain, seperti amin-amin yang lain, yaitu orang-orang yang diserai amanah. Jadi wakil itu kedudukannya sebagai orang yang diserai amanah. Maka orang yang diserai amanah ini akhwan, la dhamana alaihim, tidak ada kewajiban atas mereka untuk ganti rugi, illa, kecuali. Jadi hukum asalnya wakil ini apa? Tidak terkena kewajiban ganti rugi, kecuali dengan sebab dua hal. Yang pertama, illa bit ta'addi, kecuali dengan ta'addi, dia melampaui batas, dia melebihi kadar yang dia ditunjuk untuk mewakili. Awit tafrid, atau sebab yang kedua karena dia apa? Meremehkan, tidak menunaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan, tapi apa? Terlalu delelek, kata orang Jawa. Dalam artian apa? Tidak benar-benar mewakili, tidak serius. Nah, ini tafrid, peremehan. Tapi disuruh untuk apa? Mewakili, ngambilkan motor yang ada di si fulan. Iya, diambilkan. Kemudian diparkir, kuncinya masih diletakkan di situ saja. Ini tafrid namanya. Yaitu apa? Sembarangan, meremehkan urusan. Akhirnya diambil orang. Kalau seperti ini doman tidak, Ahmad? Hah? Doman, wajib ganti rugi. Atau contoh ta'addi. Ta'addi disuruh mengambilkan motor. Baik, ini wakil disuruh apa? Mewakili mengambilkan motor yang ada di tangan si fulan. Dia pacu melebihi batas, di atas 100 km per jam, jalan ramai. Nah, kecelakaan. Nah, ini ta'addi, melampaui batas. Ganti rugi tidak? Ganti rugi tidak, wes? Hah? Ganti rugi. Tapi kalau seorang sudah hati-hati, jalan dia sudah hati-hati, kemudian dia juga sudah betul-betul menjaganya, tidak melebihi batas, nah, qadarullah ditabrak orang. Nah, maka ini tidak terkena kewajiban ganti rugi. Perhatikan catatan kaki, ay al-wal wakilu hukmuhu fid dhamani hukmu sairil umana. Baik. Jadi wakil itu hukumnya pada pembahasan dhaman, pembahasan ganti rugi, itu hukumnya seperti orang-orang yang diserai amanah yang lain. Nah, kal muwadda', seperti apa? Seorang yang dititipi suatu barang, ini muwadda'.
Dititipi barang, ikhwan, ini muwadda' itu kedudukannya sebagai apa? Amin, yang diserai amanah. Maka seandainya barang yang dititipkan tersebut rusak atau hilang tanpa ada ta'addi dan tafrid, dia tidak kena kewajiban ganti rugi. Sudah dijaga baik-baik, juga tidak ada ta'addi padanya, ternyata qadarullah rusak atau dicuri, sudah disimpan di tempat penyimpanan, qadarullah dicuri, ini tidak dituntut untuk ganti rugi. Wal musta'ir, musta'ir kedudukannya juga sebagai amin, orang yang diserai amanah. Ikhwan, musta'ir maknanya apa? Musta'ir indak ya Iqbal, orang yang meminjam. Taib, musta'ir orang yang meminjam. Taib, musta'ir minjam. Minjam itu berarti dia apa? Diserai amanah. Diserai amanah barang yang dipinjamkan, maka karena itu adalah amanah dijaga. Taib, dijaga. Taib, minjam, dan kewajibannya adalah mengembalikan barang tersebut dalam keadaan utuh. Itu namanya meminjam. Nah, kapan saja barang tersebut mengalami kerusakan, jika itu disebabkan ta'addi dan tafrid, maka wajib ganti rugi. Tapi kalau tidak ada ta'addi dan tafrid, itu tidak terkena kewajiban ganti rugi. Demikian pula murtahin, orang yang apa? Yang menerima gadaian. Wa nahwihim, dan yang semisalnya. La yatmanu talifu ma wukkila fihi ma lam yata'addi au yufarrid. Ma lam yata'adda au yufarrid. Dia tidak wajib untuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan perkara yang diwakilkan dia padanya, selama dia tidak melampaui batas atau meremehkan perkara yang telah diamanahkan tersebut. Kenapa? Wadzalika li'annahu amin. Yang demikian itu dikarenakan dia adalah amin, orang yang dipercaya. Wal aminu la yatman. Ini kaidahnya. Dan seorang yang diserai amanah itu tidak apa? Tidak dituntut ganti rugi. Rawa Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la dhamana ala mu'taman. Tidak ada kewajiban dhaman atas orang yang diserai amanah. Cuman hadis ini yang dikeluarkan oleh Daruqutni wal Baihaqi dan padanya kedhaifan sebagaimana disebutkan di sini, wa dha'afahu Ibnu Hajar fi Talkhis. Wa liqauli Ali wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, laisa ala mu'taman dhaman. Akhrajahul Baihaqi. Tidak ada kewajiban atas orang yang diserai amanah itu dhaman. Baik. Apa? Baik. Kalau mompa bannya meledos. Baik. Nah ini, mompanya ta'addi tidak melampaui batas sudah. Baik. Kalau melampaui sudah keras, masih terus saja pompa terus. Sampai melampaui batas, maka dia dhaman. Tapi kalau sudah sewajarnya, sudah ukurannya sebenarnya ini apa? Ukurannya sudah pas, dimintai untuk pompa. Ukurannya normalnya segitu, tapi karena qadarullah, ya, qadarullah meledos, ini tidak ada dhaman. Paham? Baik, jadi tadi tergantung. Dalam masalah ini, akhwan, yang biasa terjadi persengketaan adalah apa? Pengukuran derajat, apakah ini sudah melampaui batas atau belum, dan apakah dia meremehkan atau tidak. Ini yang biasa terjadi di mahkamah ketika diangkat perkara
dalam masalah apa? Ganti rugi orang-orang yang telah diserai suatu amanah. Baik, karena memang perkara amanah dari masa ke masa semakin apa? Semakin diremehkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara hal yang dikhabarkan oleh beliau bahwasanya perkara yang awal-awal dicabut dari hati-hati manusia adalah apa? Sikap amanah. Betapa banyak orang yang diserai amanah tadi meremehkan. Tapi ketika terjadi sesuatu mengatakan aku tak meremehkan, aku sudah jaga baik-baik, padahal dia lalaikan begitu saja. Nah di sini biasanya apa? Terjadi persengketaan. Demikian pula tadi muta'addi yang melampaui batas. Nah, melampaui batas, maka di situ yang biasa terjadi apa? Terjadi persengketaan untuk mengukurnya. Makanya kalau tadi yang ditanyakan sudah biasa ukuran ban motor misalnya berapa? 28 atau berapa tekanannya? Atau ban mobil 30 misalnya. Kok ternyata qadarullah meledos, ini sudah normal Pak. Tapi bannya yang memang apa? Memang minta diganti. Nah, baik. Nah sekarang ikhwan, berkaitan dengan masalah ta'addi dan tafrid. Baik. Dhabit dari ta'addi huwa fi'lu ma la yajuz. Maksud ta'addi itu melakukan perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, adapun tafrid dhabitnya bahwa tarku ma yajib. Tafrid adalah apa? Meninggalkan perkara yang seharusnya dia lakukan. Contoh ta'addi yang jelas seperti misalnya seseorang diserai amanah untuk mewakili tadi mengambil uang yang ada pada si fulan. Nah, setelah diambil, kemudian apa? Dia melakukan hal yang tidak diizinkan, yaitu apa? Sudah ngambil, tugasnya dia kan cuma ngambil saja, tapi kok kemudian dihutangkan. Ada temannya di jalan, Bang, punya uang enggak? Nah, gaya dia, padahal uang orang. Nah, minta dihutangi, akhirnya dihutangkan ke orang ini. Dihutangkan. Setelah dihutangkan orang ini kabur. Nah ini dhaman tidak hilangnya uang tersebut aman. Dhaman karena apa? Dia melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dia ketika mengambil tadi sudah diambil, kemudian di tengah jalan ada rampok. Nah dia dirampok. Uangnya habis sudah. Baik. Sampai di rumah, mana uang yang disuruh ambil tadi? Dirampok. Wajib ganti rugi tidak? Pak Agus? Tidak wajib ganti rugi. Dan memang tidak ada kewajiban dia mengganti rugi. Kenapa? Karena tadi dia tidak melakukan hal yang dilarang. Demikian pula dia apa? Sudah mengupayakan sebisa mungkin. Dia sudah jaga-jaga tidak menunjukkan uangnya. Nah, qadarullah sudah diincar misalnya. Adapun tafrid, tarku ma yajib, meninggalkan hal yang seharusnya untuk dia lakukan. Baik. Seperti contoh mudahnya seorang diminta untuk mewakili membeli jam misalnya. Tolong berikan jam. Kemudian sudah dibelikan, diletakkan di dekat anak-anak. Baik, di dekat anak-anak. Anaknya misalnya kemudian menggunakannya untuk mainan, jatuh pecah. Ini tafrid, dia wajib ganti rugi. Baik. Nah, kemudian ketika terjadi persengketaan,
perkataan siapa yang diterima dalam masalah ini? Karena apa? Ya ketika seorang mewakilkan suatu perkara, kemudian yang ditunjuk untuk mewakili tadi, misalnya ada hal yang tidak pas, seperti itu. Kasus-kasus seperti ini, ada kerusakan ini dan itu. Nah, ada persengketaan. Nah, kata Imam As-Sa'di, wa yuqbalu qauluhum fi 'adami dzalika bil yamin. Dan diterima perkataan mereka, yaitu orang-orang yang diserai amanah ini, dalam apa? Dalam permasalahan tidak adanya ta'addi ataupun tafrid. Bil yamin disertai dengan sumpah. Nah, disertai dengan sumpah. Seperti tadi misalnya. Nah, dia sudah jaga jam tersebut. Sebenarnya memang dia sudah jaga, sudah bagus-bagus dijaga, letaknya sudah apa? Tepat. Nah, kata Allah ada apa? Binatang, cicak atau yang lainnya misalnya nyenggol, jatuh, pecah. Nah, kemudian dia laporkan hal ini kepada yang mewakilkan perkaranya kepada dirinya. Afan, tadi jam yang dibeli jatuh, pecah. Nah, kamu letakkan mana? Sudah saya letakkan tempat yang aman dari jangkauan anak-anak, tapi di situ ternyata ada hewan yang membuat jatuh. Nah, terjadi persengketaan. Nah, di situ perkataan siapa yang diambil? Perkataan amin. Yang diserai amanah, kemudian apa? Tapi diiringi dengan sumpah. Kalau begitu sumpah, wallahi, dia bersumpah, wallahi, sungguh aku sudah letakkan di tempat yang aman. Ya, tapi qadarullah memang ya musibah, jatuhlah benda tersebut. Nah, ini ketika terjadi persengketaan. Baik. Sehingga ketika pihak yang menunjuk dia sebagai wakil menuduh, kamu meremehkan, kamu tidak benar jaganya. Kemudian dibantah, aku sudah menjaganya dengan baik. Nah, maka pihak amin inilah yang diterima perkataannya, tapi dengan sumpah. Kalau dia berani bersumpah, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya.